Kebakaran sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora hingga Selasa belum juga padam. Khawatir membahayakan, sebanyak 800 warga mengungsi. Terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo, Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Meriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, warga di kota Semarang membentangkan kain merah putih. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, pengungsi akibat kebakaran sumur minyak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus bertambah. Warga khawatir api membesar sehingga membahayakan keselamatan mereka. Hingga Selasa pagi, 19 Agustus, kebakaran sumur minyak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum berhasil dipadamkan. Sebagian warga memilih mengungsi karena khawatir api membesar dan membahayakan keselamatan mereka. Jumlah pengungsi hingga Senin malam mencapai 800 orang dan tersebar di beberapa lokasi seperti balai desa dan rumah warga yang jauh dari titik api. Jumlah pengungsi saat ini 800 orang. 800 tersebar sebagian di sini, sebagian di sini, kemudian sebagian berada di rumah warga. Sehingga kami siapkan untuk logistiknya sekitar 800 paket, kemudian untuk yang petugasnya dari Damkar, kemudian dari Pertamina, dari Polres itu 100. Jadi kita akan masak kurang lebih 900 orang. Kebakaran sumur minyak rakyat terjadi di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Minggu 17 Agustus siang. Sumur yang terbakar di sekitar permukiman penduduk membuat warga di sekitar lokasi harus dievakuasi. Menurut warga, sebelum munculnya kobaran api, terdengar suara ledakan dari titik sumur pengeboran minyak. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 2 korban luka bakar menjalani perawatan di rumah sakit. Api dari sumur minyak di Desa Gandu, Dukuh Gendono ini, yang pertama kita evakuasi dulu pada masyarakat di lingkungan, karena dengan lokasi ini dekat sekali dengan pemukiman. Kami harus mengamankan masyarakat dulu, itu langkah pertama. Ya. Karena kejadian ini juga sudah ada korbannya, bahkan meninggal. Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto memastikan sumur minyak rakyat yang terbakar berstatus ilegal. Sebanyak 4 orang saksi telah dimintai keterangan untuk mencari penyebab kebakaran tersebut. Pihak kepolisian sendiri saat ini masih belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran sumur minyak yang menewaskan 3 orang tersebut. Kalau status sumur tidak ada izinnya, namanya masih kita dalami, dan nanti apabila ada perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan. Polres Blora akan segera menertibkan aktivitas pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Blora setelah peristiwa ledakan sumur minyak ilegal yang menewaskan warga Dukuh Gendono. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali dilanjutkan pada Selasa 19 Agustus. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meskipun kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% telah dibatalkan, namun Pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak. Pihak pertama yang diperiksa adalah Camat Widari Jaksa yang dimintai keterangan terkait surat edaran ke masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut.
Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati. Posko dibuat warga untuk menerima pengaduan masyarakat soal kebijakan Bupati. Selain itu, posko ini juga untuk menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025. Untuk tujuan utamanya tetap mengawal pansus hak angket dan terima masukan atau unek-unek dari masyarakat, kita tampung semua di sini. Mungkin kayak regrouping sekolah, terus kalau ada lagi di luar pengetahuan saya, mungkin kan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, cuma kita belum tahu kan. Ya, tujuan posko ini untuk menampung keluhan-keluhan tersebut. Harapannya ya untuk mempercepat kasus hak angket dari DPRD ini agar pelanggaran Mbak Pati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin lah. Seperti diketahui, Selasa pagi 19 Agustus, pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo mulai dilakukan. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Ketua DPD Partai Hanura, Jawa Tengah, Bambang Raya yang resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelenggaraan karaoke striptease diklaim tidak bersalah. Tim kuasa hukum Yani Edwin alias Jogres dari firma hukum Yosan and Friend Law Firm menilai Bambang Raya Saputra dan Yani Edwin alias Jogres tidak layak ditetapkan sebagai tersangka maupun diproses hukum dalam kasus dugaan penyelenggaraan karaoke striptease di hiburan malam Mansion Karaoke di Kota Semarang. Alasannya, Bambang Raya bukan pengelola manajemen Mansion Karaoke dan tidak pernah menggunakan fasilitas paket asusila tersebut. Berdasarkan salinan perjanjian yang dimiliki kliennya, Bambang Raya hanya pihak yang bertanggung jawab di bagian makanan dan minuman, adapun SDM, payment dan SOP merupakan tanggung jawab dari pihak CS dan HP selaku pemegang saham lainnya. Pihak kuasa hukum menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut, oleh karenanya pihaknya telah mencabut BAP baik sebagai saksi maupun tersangka. Ya, kita mengejar untuk BAP ulang tapi belum diberikan waktu sampai detik ini. Dan kami minta untuk nanti ya orang yang paling bertanggung jawab ini seharusnya yang ditersangkakan bukan BR maupun si klien kami sendiri, karena klien kami nggak ada kedudukan hukum loh, nggak ada sangkut paut pekerjaan di dalam proses ini. Seharusnya siapa, Mas? Seharusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah HP. Sebelumnya, dengan mendapat pengawalan dari petugas reserse Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya dibawa ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk dilakukan proses pemeriksaan tahap 2. Setelah menjalani pemeriksaan hampir 2 jam, Kejaksaan Negeri Semarang kemudian melimpahkan tersangka kasus pornografi ke Lapas Kelas 1 Semarang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Tersangka Bambang Raya, pemilik karaoke mansion di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, terbukti menerima aliran dana dari kegiatan pornografi di karaoke miliknya. Senot Puji, Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo, Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku setebal hampir 700 halaman ini berisi kajian ilmu pengetahuan tentang peristiwa tahun 2013.
Peluncuran buku Jokowi's White Paper diluncurkan di Gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Senin siang. Buku ini ditulis oleh 3 penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Buku dengan tebal hampir 700 halaman ini diklaim ditulis berdasarkan kajian ilmiah dengan harapan bisa menjadi rujukan para akademisi dalam menulis skripsi, tesis, maupun disertasi. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Kemudian cerita perjalanan panjang berbagai peristiwa yang ada. Analisis ilmiahnya, ada analisis error label analysis. Ada kemudian Dr. Ismon sangat dalam mengulas soal digital forensik. Kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience. Ya. Itu semuanya ada dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan hampir 700 halaman. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen Gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Kita beralih ke berita politik, Saudara. Elit Partai Demokrat sedang ancang-ancang untuk membenahi mesin politiknya agar dapat bekerja maksimal pada pemilu tahun berikutnya. Salah satunya Partai Demokrat sedang mencari solusi agar suara di daerah dan pusat bisa simultan. Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon usai membuka Rakerda DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengungkapkan, dari hasil telaah yang dilakukannya, salah satunya yakni suara DPRD belum simultan dengan DPR RI. Saat ini pihaknya masih mencari solusi agar suara DPRD dan DPR RI bisa simultan, sehingga suara DPR RI Partai Demokrat bisa lebih banyak lagi ke depannya. Menurut Herman, Rakerda ini untuk mensinkronkan DPP hingga DPC. Herman juga meminta agar kantor DPD atau DPC Demokrat bisa dibuka untuk masyarakat 6 hari kerja, sehingga bisa digunakan untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi masyarakat. Salah satu hasil dari telahan kami bahwa memang suara DPRD dengan suara pusat itu belum simultan. Artinya kalau saja suara DPRD dan suara pusatnya simultan, kami lebih tinggi suara di PRI-nya. Oleh karena itu juga hal yang tentu nanti kami akan mencarikan cara bagaimana untuk mensimultankan supaya sama gitu ya antara perolehan suara di DPRD dengan di. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah meskipun belum ditetapkan berapa target untuk perolehan suara pada pemilu 2029 dan 2031. Jelas kami Partai Demokrat Jawa Tengah akan berupaya semaksimal mungkin. Yang sekiranya ada kursi yang kosong kita akan penuhi dan yang kursinya sudah ada akan kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sementara pada konsep seperti itu. Selain konsolidasi, Rakerda ini juga digelar untuk melakukan evaluasi Partai Demokrat dari DPD hingga tingkat DPC. Sehingga ke depan partai berlogo Mercy tersebut bisa meraih kemenangan pada pemilu 2029 dan 2031. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Jawa Tengah mengingatkan para pejabat yang ada di Jawa Tengah agar memiliki jiwa melayani dan andap asor atau menghargai orang lain. Pernyataan Ahmad Lutfi tersebut disampaikan di acara Jateng Bersolawat dalam rangka memperingati HUT Jawa Tengah ke-80 tahun
yang diadakan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Batang diisi dengan kegiatan religi yaitu Jateng Bersolawat. Ribuan warga memenuhi kompleks alun-alun Kabupaten Batang untuk mengikuti acara Jateng Bersolawat yang diikuti Majelis Az-Zahir pimpinan Habib Ali Zainal bin Assegaf. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengingatkan kepada pejabat yang ada di Jawa Tengah agar memiliki jiwa melayani dan andap asor atau menghargai orang lain. Pejabat juga jangan segan untuk meminta tolong, mengucapkan maaf, serta terima kasih bila sudah dibantu. Hal ini penting karena menurut Lutfi, Jawa Tengah yang telah berusia 80 tahun dibangun atas fondasi kerukunan, toleransi, kekompakan, dan gotong royong. Kondisi tersebut tak hanya bagi rakyat, namun juga berlaku bagi pejabat publik, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga organisasi perangkat daerah atau OPD. Saya sebagai gubernur dalam rangka 80 tahun ini berpesan khususnya kepada diri kami dan seluruh ASN, bupati, wali kota seluruhnya. Ada 3 kata menurut pimpinan saya dan orang tua saya yang harus segera kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama, untuk tidak segan-segan kita minta tolong sebagai pejabat publik. Yang kedua, untuk tidak segan-segan kita minta maaf sebagai pejabat publik. Dan yang terakhir, kita tidak lupa harus berterima kasih. Saya yakin sebagai pejabat maupun siapapun yang mengemban amanah di Jawa Tengah tidak akan luntur tentang eksistensi kita, tidak akan malu dan tidak akan asor, tidak akan jatuh apabila setiap kata-kata kita ada permintaan tolong. Tolong Pak, tolong Bu. Kemudian mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Setelah itu kita mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu. Itulah nyawanya Jawa Tengah. Namanya toleransi, gotong royong, sehingga Jawa Tengah menjadi adem ayem bersama-sama. Saged? Sementara itu, salah satu peserta Jateng Bersolawat mengaku sengaja datang ke Batang untuk mengikuti Jateng Bersolawat. Sebagai warga Jawa Tengah, dirinya berharap di bawah kepemimpinan Lutfi Yassin, rakyatnya akan semakin makmur. Harapannya ke depannya semoga rakyat-rakyat di Jawa Tengah semoga semakin makmur, jaya, pokoknya semuanya itu makmur, senang gitu, nggak ada rakyat yang sengsara gitu. Pada momen bersolawat ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga berharap akan mampu memberi daya dukung moral kepada pejabat dan rakyatnya agar ke depan tidak ada lagi konflik antara pejabat dengan warga dan juga pemuka agama. Tim Liputan Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Meriahkan HUT RI ke-80 Republik Indonesia, warga di Kota Semarang membentangkan kain merah putih sepanjang 80 meter di Jalan Kampung. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, Saudara. Masih bersama saya, Gisy Lutfia. Petugas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Tunjungan di Kabupaten Sragen punya cara unik untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Para petugas SPBU mengenakan pakaian adat Nusantara saat melayani pengendara sepeda motor maupun mobil. Di hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana di SPBU Tunjungan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen berbeda dari hari biasa. Petugas di SPBU terlihat tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, semakin menambah semarak
dan pesan persatuan. Petugas juga membagikan bendera merah putih mini, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air Indonesia. 17 Agustus itu pertama kita mengucapkan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini. Yang kedua, untuk supaya masyarakat lebih nasionalisme lagi kepada bangsa. Ide mengenakan pakaian adat adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan bisa menguatkan nasionalisme. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, ide kreatif memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat semangat gotong royong dihadirkan oleh warga di Kota Semarang dengan membentangkan kain merah putih sepanjang 80 meter di atas jalan kampung. Suasana berbeda terlihat di Kampung Kanguru, RT 7 RW 3, Kelurahan Kayamsari, Kecamatan Kayamsari, Kota Semarang. Warga membentangkan kain merah putih sepanjang 80 meter di atas jalan kampung. Pemasangan kain panjang ini melambangkan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tak hanya itu, dinding kampung dihiasi mural bergambar pahlawan nasional Bung Tomo, Soekarno-Hatta, hingga Jenderal Sudirman. Jalanan kampung pun dicat merah putih menambah semarak suasana. Ketua RW 3 Daryoto menuturkan semua dikerjakan secara gotong royong swadaya warga. Nuansa kemerdekaan hadir dari kreativitas masyarakat setempat. Barang bekas disulap menjadi lampu hias warna-warni yang dipasang di bawah kain merah putih. Suasana lorong merah putih ini terlihat cantik, didukung pula kerapian dan kebersihan dari warga sekitar. Ya, 80 meter sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini tahun 2025 genap 80 tahun kemerdekaan RI. Itu untuk menyemarakan 17-an, Pak ya? Betul, dalam rangka menyemarakan sebagai rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ini sebagai perjuangan bangsa, perjuangan para pahlawan yang telah mendahului, lah kita wujud syukur kita dengan memeriahkan kegiatan-kegiatan yang ada di RW 3 itu. Bagi warga Kampung Kanguru, perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan bukan sekadar simbol, tetapi wujud persatuan dan gotong royong. Dari lorong kecil inilah, semangat besar Indonesia terus hadir dan menyala. Selain itu, warga Kanguru RW 3 ini juga kreatif, yaitu memanfaatkan lahan kosong menjadi kawasan urban farming. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.